Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amirul Hakim dengan NIM 2203102196 dari Prodi Manajemen kelas 2F. Di sini saya buat video untuk memenuhi tugas UAS matkul Statistik Bisnis 1. Yang saya hormati Bu dosen pengampu matkul Statistik Bisnis 1, yaitu Bu Wiwin Julianti SES PD MAK. Berikut videonya. Jawaban nomor 1. Statistik bisnis adalah cabang statistik yang mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menggambarkan data numerik yang terkait dengan kegiatan bisnis. Statistik bisnis digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks bisnis dengan menggunakan metode statistik. Fungsi statistik bisnis adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkait dengan kegiatan bisnis, seperti penyediaan informasi, pengambilan keputusan, peramalan dan perencanaan, pengendalian kualitas, dan analisis risiko. Jawaban nomor 2. 1. Pemasaran. Dalam pemasaran, statistik bisnis digunakan untuk menganalisis data pasar, perilaku konsumen, dan keefektifan strategis pemasaran. Beberapa contoh penerapannya adalah: yang pertama, analisis segmentasi pasar. Statistik bisnis digunakan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan perilaku konsumen. Yang kedua, uji coba pemasaran. Statistik ini dapat digunakan untuk merancang dan menganalisis uji coba pemasaran. Contohnya adalah uji coba A atau B, di mana dua versi kampanye pemasaran yang berbeda diuji untuk melihat mana yang penghasilan hasil yang lebih baik berdasarkan data statistik. Yang ketiga, analisis loyalitas pelanggan. Statistik bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pola perilaku pelanggan seperti tingkat retensi, tingkat churn, dan nilai pelanggan seiring waktu. Hal ini membantu perusahaan dalam merancang program loyalitas yang efektif dan meningkatkan retensi pelanggan. Yang kedua adalah keuangan. Dalam bidang keuangan, statistik bisnis digunakan untuk menganalisis data keuangan perusahaan, mengukur risiko investasi, dan mengambil keputusan keuangan yang cerdas. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, analisis portofolio investasi. Statistik bisnis digunakan untuk mengukur kinerja investasi, melakukan analisis risiko, dan mengoptimalkan alokasi aset dalam portofolio investasi. Yang kedua, prediksi keuangan. Statistik bisnis memungkinkan perusahaan untuk membuat perkiraan keuangan berdasarkan tren historis dan model statistik. Metode seperti ini, analisis tren, peramalan deret waktu, dan analisis regresi dapat digunakan untuk memprediksi penjualan, pendapatan, dan kinerja keuangan lainnya. Yang ketiga, analisis risiko keuangan. Statistik bisnis digunakan untuk mengukur risiko dalam keuangan perusahaan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Yang ketiga, produksi. Dalam produksi, statistik bisnis digunakan untuk menganalisis data produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan proses produksi. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, analisis kualitas. Statistik bisnis digunakan untuk mengontrol dan memantau kualitas produk. Yang kedua, analisis rantai pasok. Statistik bisnis dapat digunakan untuk menganalisis kinerja rantai pasok seperti waktu pengiriman, tingkat persediaan, dan biaya logistik. Yang ketiga, perencanaan produksi. Statistik bisnis dapat digunakan untuk mengoptimalkan perencanaan produksi dengan menganalisis data permintaan, waktu, siklus, dan kapasitas produksi. Dengan penerapan statistik bisnis dalam bidang penawaran keuangan dan produksi, perusahaan dapat membantu keputusan yang lebih akurat dan berdasarkan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Jawaban nomor 3. Analisis statistik ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, statistik inferensial. Kedua jenis statistik ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data bisnis, tapi dengan pendekatan berbeda. Berikut penjelasan dari contoh-contoh masing jenis statistik tersebut. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari statistik itu adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik dasar data bisnis seperti tendensi sentral, variabilitas, distribusi, dan hubungan antar variabel. Statistik deskriptif mencakup metode-metode seperti mean, rata-rata, median, nilai tengah, modus, nilai paling sering muncul, deviasi standar, dan persentil. Contoh, misalkan Anda memiliki data penjualan produk toko Anda selama 1 tahun. Untuk menganalisis data tersebut secara deskriptif, Anda dapat menghitung rata penjualan bulanan, nilai penjualan tertinggi dan terendah, serta devisa standar untuk melihat sejauh mana penjualan tersebar.
Dua, inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk membuat inferensi dan atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data yang telah diambil dengan menggunakan metode statistik inferensial. Anda dapat mengambil kesimpulan umum atau membuat perkiraan tentang populasi berdasarkan sampel yang lebih kecil. Statistik inferensial mencakup konsep-konsep seperti estimasi parameter populasi, uji hipotesis, dan interval kepercayaan. Contoh, misalkan Anda ingin mengetahui apakah perbedaan rata-rata penjualan di dua toko cabang berbeda dengan cara signifikan atau hanya kebetulan semata, Anda dapat mengambil sampel penjualan dari masing-masing toko cabang dan menggunakan uji atau uji set untuk membandingkan sampel atau rata sampel. Dengan demikian, Anda dapat membuat informasi tentang apakah ada perbedaan yang signifikan antara penjualan di kedua toko cabang atau tidak. Jawaban nomor 4. Dalam statistik bisnis, data dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Perbedaan antara kedua terletak pada sifat atau jenis informasi yang mereka wakili. Data yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau ukuran kuantitatif. Data ini dapat dihitung, diukur, dan dianalisis secara matematis. Beberapa contoh data kuantitatif meliputi jumlah penjualan. Misalnya, data kuantitatif dapat berupa angka yang menunjukkan total penjualan suatu produk dalam sebulan. Pendapatan perusahaan dapat berupa angka yang menunjukkan pendapatan tahunan suatu perusahaan. Yang keempat, jumlah stok barang. Data kuantitatif dapat mencakup angka yang menunjukkan jumlah persediaan suatu barang di gudang. Nomor 5, jumlah karyawan. Data kuantitatif dapat berupa angka yang menunjukkan jumlah karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Data kuantitatif yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan sifat atau kualitas dari suatu fenomena. Data ini menggambarkan atribut atau karakteristik non-numerik. Beberapa contoh dari data kualitatif meliputi yang pertama, kategori produk. Misalnya, data kualitatif dapat mencakup kategori produk seperti elektronik, pakaian, atau makanan. Tingkat kepuasan pelanggan. Data kualitatif berupa tanggapan pelanggan dalam bentuk kualitatif seperti puas, tidak puas, netral. Yang ketiga, merek preferensi. Data kualitatif mencakup preferensi pelanggan terhadap merek tertentu seperti Coca-Cola ataupun Pepsi. Terdapat pendapat pelanggan. Data kualitatif dapat berisi pendapat, saran, atau umpan balik dari pelanggan yang diungkapkan dalam kata-kata atau kalimat. Data kualitatif seringkali dihasilkan melalui wawancara, survei, atau analisis teks dan dapat dianalisis menggunakan metode statistik yang berbeda seperti analisis tematik atau analisis isi. Ketika menganalisis data dalam statistik ini, penting untuk memahami perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif, serta bagaimana masing-masing jenis data dapat memberikan wawasan yang berbeda untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jawaban nomor 5. Yang pertama, data premier. Data premier merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber awal atau pertama kali oleh peneliti atau pihak yang terkait. Data premier seringkali dikumpulkan dengan tujuan khusus yang relevan dengan penelitian atau analisis yang sedang dilakukan. Beberapa contoh data premier dalam statistik bisnis meliputi yang pertama, survei langsung. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui preferensi pelanggan terhadap produk baru yang mereka akan meluncurkan. Mereka dapat melakukan survei langsung pada pelanggan untuk mendapatkan data premier tentang preferensi mereka. Yang kedua, observasi langsung. Misalnya, sebuah toko retail ingin mengevaluasi rata-rata dibutuhkan pelanggan untuk berbelanja di toko mereka. Dalam pihak ini, mereka dapat mengamati langsung pelanggan dan mencatat apa yang dibutuhkan sebagai data premier. Yang ketiga, eksperimen. Misalnya, sebuah perusahaan makanan ingin menguji efektivitas iklan di revisi terbaru mereka. Mereka dapat merancang dan melaksanakan eksperimen di mana mereka membagi kelompok respon dan menjadi dua. Satu kelompok melihat iklan televisi dan lainnya tidak merespon. Dari kedua kelompok ini kemudian menjadikan data premier. 2. Data sekunder. Data sekunder menunjukkan pada data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau telah ada sebelumnya untuk tujuan lain yang bukan untuk penelitian atau analisis yang akan dilakukan. Contohnya, laporan keuangan. Misalnya, seorang menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan. Mereka dapat menggunakan laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan sebagai data sekunder. Data pemerintah. Misalnya, seorang pengusaha ingin memperoleh informasi tentang populasi dan profil demografi suatu kota untuk membantu dalam perencanaan lokasi usaha baru. Mereka dapat menggunakan data sensus atau statistik demografis yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai data sekunder. Yang ketiga, publikasi penelitian. Misalnya, seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian tentang tren pasar dalam industri teknologi. Mereka dapat mengumpulkan data sekunder dari
dari jurnal akademi dan publikasi penelitian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Jawaban nomor 6. Tipologi pengukuran data mengacu pada jenis-jenis data pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan atau mengukur variabel dalam suatu penelitian atau analisis. Terdapat 4 singkatan utama dalam tipologi pengukuran data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berikut adalah penjelasan dan contoh untuk masing-masing tingkatan tersebut. Yang pertama, nominal skala. Nominal adalah skala paling dasar dalam pengukuran data. Pada tingkatan ini dapat dikategorikan dalam kelompok antar kategori tanpa adanya urutan atau peringkat yang bermakna. Data nominal hanya memberikan informasi tentang perbedaan atau kesamaan antara kategori tersebut. Tentang pengukuran nominal dalam statistika bisnis adalah jenis kelamin, laki-laki, perempuan, status perkawinan, belum menikah, menikah secara cerai, atau pekerjaan dokter, guru, atau yang lainnya. Yang kedua, ordinal skala. Ordinal mungkin perguruan atau peringkat pengurutan atau peringkat. Yang kedua, ordinal skala. Ordinal mungkin pengurutan atau peringkat data. Dalam kategori yang telah ditentukan, data ordinal menyebutkan informasi tentang perbandingan relatif atau nilai-nilai yang kategori tetapi tidak memberikan informasi tentang seberapa besar perbedaannya. Tentang pengukuran ordinal dalam bentuk satu tingkat kepuasan pelanggan, sangat puas, tidak puas, tingkat pendidikan SD, SMA, kuliah, atau peringkat kecerdasan tinggi, cerdas, atau sedang. Yang ketiga, interval skala. Interval memiliki karakteristik ordinal namun juga memiliki jarak yang dapat diukur di antara nilai-nilai data. Tingkatan ini perbedaan antara dua jenis yang dapat diukur memiliki arti yang bermakna namun tidak ada titik nol mutlak dalam skala interval. Contoh pengukuran interval dalam statistik bisa adalah suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Misalnya perbedaan antara suhu 30 derajat dan 40 derajat Celcius sama dengan perbedaan antara 70 derajat Fahrenheit dan 80 Fahrenheit. Nomor 4, rasio skala. Rasio adalah skala paling lanjut di komprehensif dalam tipologi pengukuran data. Pada tingkatan ini data memiliki sifat interval dan memiliki titik nol mutlak yang bermakna. Hari ini memungkinkan untuk melakukan perbandingan yang lebih mendalam dan operasi matematika seperti pemilihan proporsi atau perhitungan rasio. Contoh pengukuran rasio dalam statistika adalah pendapatan individu, jumlah stok barang atau yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Jawaban nomor 7. Populasi adalah kelompok lengkap individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang ingin dipelajari. Populasi bisa memiliki ukuran yang besar atau kecil, tergantung pada konteksnya. Contoh populasi bisa berupa seluruh penduduk negara, semua mahasiswa di sebuah universitas, atau semua produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Sampel di sisi lain adalah subset atau bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Pengambilan sampel dilakukan karena seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dengan mengambil sampel yang representatif, kita dapat memiliki kesimpulan atau inferensi tentang populasi secara umum. Contoh pengambilan sampel bisa berupa wawancara dengan 500 responden yang dipilih secara acak dari seluruh populasi, atau pengambilan 100 produk secara acak dari semua produk yang dihasilkan oleh suatu pemerintah ataupun perusahaan. Sampel yang baik harus dipilih secara acak dan metode paling sesuai untuk menghindari bias dan memastikan karakteristik sampel mencerminkan populasi dengan baik. Contoh konkret dapat diberikan dalam konteks penelitian kesehatan. Misalnya, jika seorang wanita ingin mengetahui tingkat diabetes di antara semua penduduk di sebuah kota, populasi dalam hal ini adalah seluruh penduduk kota tersebut karena sulit dan mahal. Untuk memeriksa setiap orang di kota tersebut, peneliti dapat memilih untuk mengambil sampel dari populasi dengan cara memilih secara acak beberapa ratus dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, dan latar belakang etnis yang berbeda. Dari data sampel kemudian dapat dianalisis untuk mendapatkan perkiraan tingkat diabetes populasi secara keseluruhan. Jawaban nomor 8. Wawancara teknik. Pengumpulan data melalui wawancara melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat merekam jawaban responden. Contoh instrumennya yaitu pedoman wawancara, dokumennya yang berisi daftar pertanyaan atau topik yang diajukan kepada responden. Daftar periksa. Instrumen ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah dikumpulkan selama wawancara. Observasi teknik pengumpulan data melalui langsung melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau kejadian yang diteliti. Contoh instrumen checklist. Observasi instrumen ini berisi daftar cek yang mencakup variabel atau perilaku yang harus diamati. Skala penelitian instrumen ini digunakan untuk memberikan atau skor pada perilaku yang diamati. Misalnya skala Likert yang memiliki tingkatan penilaian dari 1 hingga 5.
Kuesioner teknik pengumpulan data melakukan melalui kuesioner melibatkan pengiriman pertanyaan tertulis kepada responden dan meminta mereka untuk memberikan jawaban secara tertulis. Contoh instrumen kuesioner struktural: instrumen ini berisi pertanyaan yang telah dirancang dengan format yang jelas dan struktur. Skala Likert: instrumen ini menggunakan pernyataan yang dinilai oleh responden menggunakan skala Likert seperti sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Dokumentasi teknik pengumpulan data melakukan dokumentasi pengumpulan dari sumber-sumber atau dokumen yang lain. Contohnya instrumen formulir. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dokumen yang harus diisi oleh pewawancara. Checklist: instrumen ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan telah dikumpulkan. Tes teknik: teknik pengumpulan data melalui tes melibatkan pemberian tugas atau pertanyaan kepada responden untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan mereka. Contoh instrumen yang digunakan dalam tes antara lain soal pilihan ganda. Responden diminta untuk memilih satu jawaban paling benar atau mengikuti jawaban yang telah disediakan. Tugas praktis: responden diminta untuk melakukan tugas latihan relevan dengan bidang yang diteliti. Contohnya penelitian bisnis. Responden dapat diberikan tugas untuk menganalisis laporan keuangan atau membandingkan rencana pemasaran. Jawaban nomor 9. Hipotesa penelitian adalah pernyataan yang diajukan berdasarkan dugaan atau preferensi mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian. Hipotesa tersebut dirumuskan untuk diuji kebenarannya melalui pengumuman dan analisis data. Contoh hipotesa memiliki terkait permasalahan penelitian mengenai pengaruh pola makan terhadap kejadian penyakit jantung adalah hipotesa penelitian pola makan yang tinggi, lemak jenuh, dan rendah serat berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah pola makan yang tinggi, lemak jenuh, dan rendah serat. Sementara variabel yang terkait adalah risiko penyakit jantung. Hipotesa tersebut menyatakan adanya hubungan antara pola makan yang tidak sehat dengan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung. Untuk menguji kebenaran hipotesa ini, penelitian dapat mengumpulkan data mengenai pola makan responden yang mengganti apakah ada korelasi antara pola makan yang tidak sehat dengan kejadian penyakit jantung pada mereka. Setelah mengumpulkan data dan menganalisis data, penelitian dapat mencapai kesimpulan apakah hipotesa penelitian tersebut didukung atau ditolak. Jika ada data menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pola makan yang tidak sehat dengan risiko penyakit jantung, maka hipotesa tersebut dapat diterima. Namun jika tidak ada hubungan yang signifikan, maka hipotesa tersebut dapat ditolak. Jawaban nomor 10. 1. Mean rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata dari kumpulan data. Untuk menghitung mean, jumlah semua nilai dalam data dapat dibagi hasilnya dengan jumlah observasi. Mean memberikan gambaran tentang nilai tengah dari data tersebut. Dalam konteks bisnis, mean sering digunakan untuk menggambarkan kinerja rata-rata seperti pendapatan rata-rata perusahaan atau rata-rata penjualan bulanan. Dua modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Dalam interferensi bisnis, modus dapat memberikan informasi tentang nilai paling umum atau dominan dalam suatu distribusi. Misalnya dalam analisis penjualan, modus dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk atau kategori produk yang paling laris atau paling populer di dalam pasar. 3. Median. Median adalah nilai tengah dalam urutan data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Jika jumlah observasi ganjil, median adalah nilai di tengah. Namun jika jumlah observasi genap, median dihitung untuk mengambil rata-rata dari dua nilai tengah. Median memberikan gambaran tentang nilai tengah yang lebih representatif dalam data. Terlepas dari adanya pencilan atau outlier dalam interferensi bisnis, median sering digunakan untuk menggambarkan tingkat pusat dari data yang mungkin terpengaruh oleh pencilan seperti gaji median atau harga rumah median.